Selamat malam, shalom, damai di hati. Badan Pengerja Majelis Jemaat Gemim Saitun, Karombasan Ranatana Weru, mengucapkan selamat malam kepada jemaat Saitun dari kolom 1 sampai kolom 22, di mana di malam hari ini kita akan segera memulaikan ibadah evangelisasi kolom hari Kamis tanggal 25 Februari tahun 2021 pukul 19.00. Dan ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin oleh Kadim, saya sebut dengan kasih, Ibu Pendeta Danarti Kaunang Timbalino, Sarjana Teologi. Dan perangkat pelayan lainnya adalah Pelsus kolom 1. Dipersilakan kepada Kadim untuk boleh memimpin ibadah kita di malam hari. Jemaat diundang berdiri. Panggilan beribadah kita nyanyikan Doaku dan Keluhku. Ibadah ditahbiskan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam Efesus pasal 3 ayat 16 dan 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Padamu Tuhanku
Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya dengan sikap berdoa. Mari kita berdoa. Ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu kasih, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini. Tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Ajakan untuk mengikuti Yesus di jalan sengsara. Saudara-saudara, di minggu sengsara yang pertama ini, mari kita membaca kitab Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 38 sebagai ajakan untuk mengikuti jalan Yesus, untuk mengikuti Yesus di jalan sengsara. Kita akan membuka Alkitab yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38. Ada dua perihop yang kita akan lewati. Yang pertama, pengakuan Petrus dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias."
Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala-kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Dan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, inilah kami umat-Mu yang telah Engkau sertai sehingga dapat menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan dalam tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Kami sungguh bersyukur karena ada waktu dan kesempatan yang baik yang Tuhan karuniakan bagi kami sebagai jemaat Saitun Karombasan Ranotana Weru boleh melaksanakan ibadah kolom 1 sampai kolom 22 di hari Kamis tanggal 25 Februari tahun 2021 ini. Inilah kesempatan yang indah yang boleh kami nikmati dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan yang memungkinkan kami untuk mencari hadirat-Mu, mengagungkan, memuliakan Engkau. Dan kami bermohon Tuhan layakan kami, dan ketika firman-Mu kami baca, kami renungkan bersama, kiranya oleh Roh Kudus yang akan menerangi hati pikiran kami, sehingga kami dapat menghayati, memahami kehendak Tuhan
sehingga pemahaman yang benar kami peroleh untuk kami menjalani kehidupan dalam kehendak-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dan firman Tuhan yang mengisi bejana-bejana hati kami akan tumbuh subur di tanah hati kami untuk menuntun kehidupan kami dalam melaksanakan amanat dan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan yang bersyukur berfirman bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bacaan kita di malam hari ini yang terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 6 ayat 12 sampai dengan 21. Dalam bacaan ini perikop Lembaga Alkitab memberi judul Doa Salomo. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jamaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berkata, keturunan-Mu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel, asal anak-anak-Mu tetap hidup menurut hukum-Ku, sama seperti Engkau hidup di hadapan-Ku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Tapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu dari surga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua.
Terpuji nama Tuhan, karena Tuhan yang mengaruniakan bagi kita kesempatan yang baik untuk kita datang menghadap hadirat-Nya, bersyukur memuliakan Tuhan, karena kuasa Tuhan yang telah menaungi kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita orang percaya. Dan kita berdoa dalam berbagai keadaan hidup yang kita alami. Ketika dalam pergumulan, ketika kita merasa senang, ketika kita berbahagia, bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Berdoa adalah suatu bentuk persekutuan dalam membangun relasi kita dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu senantiasa dibawa dalam permohonan kepada Tuhan. Akan tetapi ketika kita berdoa, kita tidak hanya mendoakan diri kita sendiri, melainkan juga kita mendoakan orang lain. Kita berdoa untuk gereja, untuk bangsa dan negara. Dan itu berarti kita bersyafaat. Karenanya tema perenungan firman dalam 2 Tawarik pasal 6 ayat 12 sampai 21 adalah dipanggil untuk bersyafaat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kitab Tawarik ini, yaitu kitab pertama Tawarik maupun kitab 2 Tawarik, ditulis sekitar atau antara tahun 430 sampai tahun 400 sebelum Masehi, yang ditulis oleh Ezra. Di mana penulisan ini terjadi tidak lama setelah orang Israel kembali dari pembuangan di Babel dan tinggal di Yerusalem, bahkan di kota-kota Yehuda. Sekembalinya dari pembuangan, orang Israel masih diliputi perasaan cemas akan hubungan mereka dengan Allah. Mereka bertanya-tanya, apakah janji yang pernah Allah nyatakan kepada nenek moyang mereka masih tetap berlaku bagi mereka? Sebab orang Israel merasa harapan-harapan mereka sebagai umat Allah telah musnah oleh karena pemberontakan dan oleh karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan karena itu penulis menegaskan bahwa rencana Allah bagi bangsa Israel tidak akan terpengaruh, tidak akan berubah oleh kejatuhan Yehuda dengan kehancuran Yerusalem dan Bait Allah. Sebab semua itu hanyalah suatu tahapan dari penggenapan rencana Allah. Oleh karena itu penulis ingin dan bermaksud memberikan semangat kepada umat Israel untuk menegakkan kembali praktek keagamaan sesuai dengan jati diri sebagai umat Allah, sehingga mereka terfokus untuk membangun kembali Yerusalem dan terutama Bait Allah dengan landasan rohani, yaitu sebuah jati diri berdasarkan pola hidup beriman yang benar, dengan membangun kembali kehidupan spiritual yang berpusat kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita saat ini yaitu 2 Tawarik 6 ayat 12 sampai 21 mengisahkan tentang Raja Salomo yang memanjatkan doa kepada Tuhan Allah di hadapan segenap umat Israel pada saat pelaksanaan ibadah pentahbisan Bait Allah yang telah selesai dibangunnya di Yerusalem.
Dalam doanya Salomo mengungkapkan beberapa hal. Yaitu pertama, dia menyatakan pujian dan penyembahan akan kemahakuasaan Tuhan Allah dan hubungan kasih Tuhan Allah dengan umatnya. Dan hal yang kedua yaitu pengakuan iman tentang kasih setia Tuhan Allah yang memelihara dan yang menggenapi perjanjian-perjanjiannya. Di mana hal ini menunjuk pada pembangunan bait Allah sebagai bukti nyata akan kesetiaan Tuhan Allah pada janji-janjinya. Dan yang hal ketiga adalah permohonan. Salomo memohon dalam kerendahan hati kepada Allah kiranya meneguhkan tahta Daud dan memohon agar Tuhan Allah berkenan atas bait suci yang dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Salomo juga bermohon pengampunan bagi orang Israel. Pengungkapan tentang doa Salomo dalam hal ini memberikan penekanan bahwa kebangkitan atau menghidupkan kembali bangsa Israel harus diawali dengan membangun lagi persekutuan umat yang berpusat di bait Allah. Sebab bait Allah menjadi sentra kehidupan umat Israel dalam pemahaman bahwa bait Allah adalah tanda kehadiran Tuhan. Karena itu Tuhan yang berkenan hadir di bait Allah telah mendasari dan meneguhkan keyakinan Salomo bahwa Tuhan berkenan mendengarkan dan menjawab doanya. Itulah sebabnya ketika bait Allah boleh dibangun kembali dari berefleksi dari doa Salomo, maka umat Israel dapat melihat itu sebagai bukti akan kesetiaan Tuhan pada janjinya. Sekaligus sebagai suatu pernyataan tentang kekuasaan Tuhan atas dunia. Dengan demikian kehadiran Allah yang mendengarkan doa menyatakan bahwa doa berkuasa mengubah segala sesuatu yang ada di dunia ini. Persekutuan jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Firman yang kita renungkan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa sebagai orang percaya kita harus yakin akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Di mana keberadaan atau kenyataan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk mengerjakan panggilan iman sebagai orang-orang percaya. Antara lain berdoa. Sebab berdoa merupakan bagian dari pelayanan. Karena semua orang percaya dipanggil untuk berdoa. Bacaan firman Tuhan ini pun mengajarkan kita berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri. Tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Apalagi untuk kemuliaan diri kita. Tetapi berdoa harus menjadi pola dan gaya hidup kita. Maka hendaknya kita berdoa untuk banyak orang. Yang sejatinya kita mencari kemuliaan Tuhan. Setiap kita sebagai warga gereja terpanggil untuk bersyafaat, memohonkan pengampunan dosa dan pengasihan dari Tuhan. Kita berdoa dengan kerendahan hati, dengan segenap hati dalam kesungguhan, serta berdoa untuk gereja, untuk pemerintah, untuk bangsa kita dan orang lain dalam segala situasi dan kondisi kehidupan yang dialami, dalam pergumulan, dalam kesusahan, dalam kesulitan, bahkan juga ketika kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang masih mengancam kehidupan kita. Maka Tuhanlah Allah yang maha hadir, yaitu Yehova Sama. Dia mendengarkan doa-doa kita, dia berkenan atas doa-doa kita, dan yang terbaik dianugerahkan Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa memohon kepadanya. Dalam penghayatan di Minggu Sengsara ini, di Minggu Sengsara yang pertama, kiranya doa benar-benar menjadi nafas hidup kita orang percaya, bukan cuma sebagai atau sebatas formalitas semata. Tetapi harus menjadi nafas kehidupan orang percaya,
menjadi gaya kehidupan kita. Karena itu, kita terpanggil untuk bersyafaat. Kita panjatkan doa kepada Tuhan sebab kita yakin hanya Tuhan yang berkuasa mengendalikan semua keberadaan hidup kita untuk memberikan pemulihan, memberikan ketentraman dan keselamatan bagi kita. Dan karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, camkanlah firman Tuhan. Naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Demikian pertama Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 3. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberi persembahan, mari kita menyanyi Tuhan betapa banyaknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Saya jemput kita semua berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kekal, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, di malam yang indah ini Tuhan, kembali lagi kami menyampaikan ucapan syukur kami kepada Tuhan oleh karena kemurahan, kasih serta anugerah Tuhan. Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga di malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk datang beribadah, memuliakan nama kebesaran-Nya. Bapa di dalam sorga, malam hari ini juga kita bersyukur kepada Tuhan karena kita lagi boleh merenungkan akan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapa di dalam sorga, dalam ibadah malam hari ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, baik itu persembahan pelayanan, persembahan untuk pembangunan, persembahan perpuluhan, persembahan syukur hari ulang tahun, persembahan syukur pernikahan, dan persembahan syukur-syukur lainnya. Bapa di dalam sorga, kami mohon biar kiranya Engkau memberkati persembahan ini,
sehingga persembahan ini boleh kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa kepadamu untuk kami yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum memberikan persembahan Tuhan. Kami mohon biar kiranya Tuhan memberkati akan segala usaha-usaha kami, segala pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan. Sehingga lewat usaha-usaha dan pekerjaan kami Tuhan, kami boleh memperoleh berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih karunia, di dalam nama Yesus Kristus kami memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Sungguh Engkau Allah yang maha hadir, yang selalu peduli dan memperhatikan kami umat-Mu. Engkau senantiasa memelihara kami dalam naungan kuasa-Mu, sehingga kebaikan Tuhan kami rasakan dalam keberlangsungan hidup ini. Karena itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas semua rahmat-Mu. Ya Tuhan, ya Allah yang terkasih, jalanlah serta kami agar hidup kami tidak menyimpang dari jalan-Mu, tetapi senantiasa kami berada pada jalan yang Tuhan tunjukkan. Ajarlah kami untuk bertindak dalam kehendak-Mu, berkata dalam kebenaran-Mu, berlaku dalam ketulusan-Mu, dan mengasihi dengan kasih-Mu. Berilah kami hikmat agar kami mengerti rencana-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Karena kami tahu bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Bapa Sorgawi, terima kasih karena firman-Mu telah mengajarkan kami untuk selalu berdoa dan saling mendoakan. Sebab di dalam doa selalu ada harapan bagi yang tidak berdaya, ada kelegaan bagi yang dalam kesesakan, ada kasih bagi yang dalam kesusahan. Maka selalu tersedia anugerah dan pengampunan, kebaikan dan pengasihan. Karena Engkau Tuhan yang selalu hadir, mendengar dan berkenan atas permohonan kami. Berdoa kami Tuhan untuk pemerintah, bahkan juga aparat-aparat penegak hukum, dalam memperjuangkan segala sesuatu yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan amanatkan. Beri mereka hikmat dan kemampuan, agar apa yang terbaik mereka lakukan dalam kehidupan ini, sehingga ketentraman, kedamaian, keamanan hidup dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Kami juga berdoa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hubungan kami dengan sesama menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karuniakan bagi kami Tuhan kemampuan dan sikap untuk saling menghormati, saling menghargai, sehingga segala sesuatu yang berkenan kami dapat nyatakan dalam kehidupan dengan sesama, bahkan di hadapan Tuhan. Berdoa juga untuk persekutuan jemaat, agar dalam menjalani kehidupan sebagai umat kepunyaan-Mu, kami hidup saling mengampuni. Oleh karena kami sadar Tuhan,
dalam segala keterbatasan, ada hal-hal yang telah kami lakukan yang telah menyakiti hati sesama, yang telah mendatangkan kesusahan bagi sesama kami. Dengan sikap saling mengampuni, kami dapat terus menjalani kehidupan di dalam kasih Tuhan. Berdoa untuk kehidupan gereja dalam melaksanakan amanat-Mu, dalam panggilan iman sebagai orang-orang percaya. Karuniakan bagi kami Tuhan semangat yang baru, motivasi iman yang baik. Dengan menghayati, menyadari tanggung jawab yang harus kami laksanakan, maka sebagai gereja akan terus menjadi kesaksian yang hidup dalam kehidupan di dunia ini, bahwa Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa, Tuhan yang empunya hidup, bahkan Tuhan yang mengendalikan kehidupan ini. Berdoa bagi jemaat Zaitun Karombasan Tanah Weru, dari kolom 1 sampai kolom 22, dari anak-anak sampai lansia. Tuhan sertai kami, pelihara kami Tuhan, agar menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan. Kami selalu akan menjalani itu dalam perkenanan Tuhan, melakukan apa yang baik, yang benar sesuai dengan kehendak-Mu, mengagungkan, memuliakan Tuhan melalui sikap, perilaku, dan perbuatan yang kami nyatakan. Dan perlindungan Tuhan kami nikmati ketika kami berkarya, melakukan berbagai tanggung jawab dan pekerjaan, terlebih Tuhan ketika berhadapan dengan COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan bagi pelayan khusus Penatua Syamas kolom 1 sampai kolom 22, Penatua Bipra, pendeta, guru agama. Tuhan beri kami semangat untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan, memahami, menghayati apa yang Tuhan amanatkan kami harus lakukan dengan baik dan benar, dengan penuh sukacita iman, dengan penuh tanggung jawab, sehingga kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan ini. Dan Engkau selalu Tuhan yang kami muliakan dan kami agungkan. Berdoa pula untuk Komisi Bipra, UPK Bipra, kolom 1 sampai kolom 22, tim doa, komisi-komisi kerja, tim multimedia, penasehat, majelis jemaat, pegawai kostor, bahkan panitia, hari-hari raya gerejawi, dan hari ulang tahun jemaat yang ke-50, dan semua orang yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Tuhan karuniakan bagi kami kemampuan dan kekuatan untuk selalu dapat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, yang baik, yang benar kami nyatakan Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga dalam anugerah-Mu kami menikmati rahmat dan kasih Tuhan yang tak terbatas dan yang selalu baru setiap hari. Pun berdoa Tuhan bagi yang mengambil bagian dalam persekutuan ibadah kolom saat ini, dalam pelaksanaan ibadah, yaitu koordinator ibadah, pendamping kadim, pianis dan prokantor, bahkan tim multimedia. Kiranya dalam segala keberadaan melaksanakan apa yang tanggung jawab dalam pelayanan, kami selalu melakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita iman, dan nama Tuhan yang dimasyhurkan. Kami pun berdoa bagi jemaat yang dalam pergumulan, yang sakit, baik di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan jaminan pulihkan kehidupan mereka. Mereka yang berduka Tuhan hiburkan, karena Engkaulah penghibur yang sejati. Segala permasalahan, pergumulan kehidupan, baik pribadi maupun keluarga, yang berkaitan dengan tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang kami laksanakan. Tuhan beri kami semangat, beri kami pengharapan yang besar hanya kepadamu, jalan keluar yang terbaik, sehingga segala sesuatu kami bawa kepada Tuhan, dan kami beroleh jalan keluar yang Tuhan karuniakan untuk menyelesaikan setiap pergumulan dan dapat menikmati kebaikan Tuhan di tengah-tengah menjalani kehidupan ini. Berdoa pula bagi yang bersyukur karena berbagai hal yang telah dinikmati dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan, karena berhari ulang tahun kelahiran, karena ulang tahun perkawinan,
keberhasilan dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan sertai, Tuhan pelihara, kiranya apa yang menjadi sukacita mereka, ucapan syukur, Tuhan kuduskan semuanya itu. Sehingga mereka menjalani kehidupan bersyukur dalam segala hal. Dan Tuhan yang selalu dimasyurkan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk hidup dan menyaksikan keagungan kuasa-Mu. Ini kami Tuhan yang bersyukur, kami yang bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar gereja berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi, Ya Tuhan tolong aku. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.